Produk murah itu pasti membingungkan. Soalnya gini, misalkan ada sebuah keyboard yang memang target harga jualnya cuma di 300 ribuan doang. Otomatis nggak bisa dong nambahin fitur macam-macam kayak hot swap universal 5 pin, short facing, 3 mode koneksi, support VIA, dan lain-lainnya. Karena ya mau nggak mau bakalan ketahan sama yang namanya biaya produksi. So, brand itu harus super jeli banget ngelihat peluang yang sekiranya bikin sebuah produk itu jadi lebih menarik tapi nggak nambah cost banyak. Akhirnya bisa dijual dengan harga yang murah juga tapi tetap bisa teriak, tetap bisa ngasih sesuatu di pasar yang persaingannya semakin ketat. Harusnya kayak gitu sih kurang lebih konsepnya dari Rexus Ayaka ini. Combo keyboard dan mousepad yang ngandalin desain super menarik. Men, ini packagingnya aja bagus banget loh, ada pop art wibunya. Cuman sayangnya ini boxnya agak kegedean sih ya. Segede kayak gini tuh isinya cuman keyboard, terus buku-buku, kabel Type-C sama mousepadnya doang. Kayaknya sini kalau combo sama mouse bahkan mungkin sama headset gaming yang agak kecil juga bakalan masuk sih. Tapi ya itu bakalan beda cerita karena harganya pasti lebih mahal. By the way, Rexus Ayaka series ini ada dua model yang ada di gue ini, versi yang namanya Kutsurogu dan ada satu lagi versi Mizunami. Mereka berdua dijual dengan harga Rp389.000. Seperti biasa linknya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Dan harga tersebut adalah combo bundling, jadi dapat keyboard dan mousepad yang agak gede. Mousepadnya ini punya ukuran 800x300, jadi kalau kalian mejanya itu agak kecil ya harusnya bakalan lebih pas daripada ukuran deskmat yang biasa di sekitar 900x400. Untuk seri Kutsurogu ini dia punya desain mousepad yang cakep dan beda banget sih kalau dibandingkan sama mousepad Rexus sebelumnya. Dia pakai desain tema wibu yang cakep, tematik, pop up, dan detail. Ini headsetnya aja pakai Daxa TS1 loh. Pinggirannya juga udah dijahit rapi, bagian bawahnya juga tentu saja sudah menggunakan karet, tapi sayangnya ini dia tebalnya cuma 3 mm doang. Buat gue yang sehari-hari pakai deskmat 4 mm ya cukup berasa bedanya sih, tapi kalau mejanya rata harusnya nggak akan ada masalah, paling beda dari segi empuknya aja. Terus untuk keyboardnya juga ini cakep, kelihatan beda sih. Dia tuh full size 104 keys, case-nya tentu saja plastik yang feel-nya masih berasa cukup plastiki banget tapi dikasih warna cream beige gitu yang lumayan lah jadi bikin kelihatan cakep. Soalnya keyboard murah full size tuh kan rata-rata hitam semua ya, bosenin banget. Juga di sini dia itu nggak pakai modelan floating keys kayak keyboard budget pada umumnya, jadi cakep sih. Untuk kabelnya juga ini nice banget karena detachable alias bisa dilepas. Kabel bawahnya basic banget sih sebenarnya ya, cuman karena detach jadi ya kita bisa ganti-ganti kabelnya kok. Walaupun tetap mesti pilih-pilih kabel juga ya karena portnya dia ini kecil. Gue cobain pakai Daxa QLED kabel nggak masuk ya. Justru gue cobain pakai QLED kabelnya Cooler Master malah masuk. Lanjut ke bagian bawahnya, dia juga udah ada riser atau kickstand biar posisinya itu lebih miring. Dan kalau kalian lihat di sini dia tuh ada mold dongle gitu juga ya. Jadi kayaknya ini keyboard emang bisa dibuat versi wireless ya. Cuman mungkin karena Rexus kejar murahnya, jadi ini keyboard cuman bisa wired only alias cuman bisa kabel doang. Next untuk keycapsnya juga cukup menarik. Dia benar-benar nggak ngandalin warna-warna basic kayak putih, hitam, abu-abu kayak gitu, sama sekali nggak ya. Di sini perpaduannya tuh antara warna ungu sama mint yang kelihatan cukup oke, cukup setema lah sama si mousepadnya. Materialnya dia ABS yang standar banget, terus lejannya juga dia double shot backlight jadi tembus lampu karena ya emang ini keyboard ada lampu-lampuannya cuy. Tapi dia itu nggak RGB ya, cuman 6 zone doang secara diagonal atau miring gitu, tapi kita bisa atur juga kayak mode transisinya, brightnessnya atau speednya juga. Terus untuk switchnya di sini Rexus pakai OTEMU, ada pilihan seperti biasa red, blue, brown, dan PCB-nya ini dia hot swap OTEMU 3 pin. Jadi cuman bisa masuk switch yang pinnya 3 dan cukup tipis ya, kayak misalkan punyanya OTEMU-nya itu sendiri, KTT, konten, atau yang sejenisnya. Buat harga segini dapat hot swap OTEMU doang ya nggak apa-apa lah, masih bisa dimaklumi banget walaupun belum hot swap universal. Lagian sekarang kayak switch KTT itu udah banyak juga yang bagus-bagus yang harganya murah kayak Kang White Rose, Grapefruit, Sea Salt, dan lain-lainnya. Gue sendiri punya juga beberapa set switch KTT karena emang dengan harga yang ditawarkan ya kualitasnya udah oke. Yang penting di loop dulu karena stoknya gue ngerasa biasa aja. Lagian sebenarnya ini keyboard layout gede cuy, 104 key full size. Kalau mau swap-swap switch ini bakalan habis banyak. Bisa-bisa harga switchnya bakalan ngelewatin harga bundlingnya. Ya oke, habis ini kita typing test dulu. Let's go.
Oke, untuk feel dan suara nothing spesial. Ini bener-bener generic banget kayak keyboard budget pada umumnya. Ya, secara struktur juga dia Tremon, gak ada dampener dan pakai plat plastik juga. Balik ke bahasan gue di awal, keyboard budget kayak gini udah mentok di cost sih kalau mau develop hal aneh-aneh kayak misalkan mounting style, sound modifier dan segala keribetan-keribetan di mechanical keyboard. Untuk fitur lainnya standar sih, ada shortcut macam-macam di F-Raw-nya kayak multimedia, volume, dan juga app shortcut. Oh ya, sama di atas numpad itu dia punya indikator-indikator buat numlock, caps lock, scroll lock, dan juga Windows lock. Jadi ya, keyboard ini udah punya Windows lock. So ya paling itu aja yang bisa gue bahas tentang Rexus Ayaka Kotsurogi ini. Ini adalah combo bundling yang menurut gue bakalan cocok banget sih buat kalian yang pengen setup tematik, khususnya tema wibu ya. Soalnya keyboard sama mousepad itu bener-bener kasih suasana baru yang lebih fresh, lebih berwarna, tapi masih ada di harga yang murah. Udah kelihatan usaha Rexus di sini buat teriak di kelas budget adalah dibuat bertema kayak gini, jadi lebih pop up dan lebih colorful. Emang sih sayangnya karena ini keyboardnya full size ya, jadi gambar di mousepadnya tuh ketutupan pas lagi dipakai. Sebenarnya sejujurnya mungkin gue bakalan lebih suka lagi kalau keyboardnya itu dibuat TKL aja biar nggak terlalu penuhin area mousepadnya karena ukuran mousepadnya juga nggak gede-gede amat. Tapi di sisi lain gue ngomong kayak gitu juga emang karena gue nggak begitu suka lewat full size sih. Soalnya bagi gue itu terlalu gede. Kayak ada numpadnya juga contohnya yang mana gue jarang banget pakai numpad sehari-hari gitu. Jadi gue lebih milih untuk dibikin compact, hemat space sesuai dengan apa yang gue butuhkan sehari-hari. Tapi hey, keyboard ini siapa tahu target pasarnya adalah buat para pemula, para newbie gitu yang mungkin pengen punya mechanical keyboard pertama kali. Ini kan enak dapetnya full size gitu. Lo mencet arrow gampang, tinggal pencet arrow aja. Nggak kayak gue yang pakai 60% nggak ada arrow-nya. Itu kalau mau mencet arrow aja ribet, harus FN plus apa dan segala macemnya. So ya, jadi kalau ngelihat dari sisi situnya ya make sense kenapa dia dikasih layout full size. Jadi ya paling itu aja yang bisa gue bahas seputar Rexus Ayaka Kotsurogi ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.